Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan vlog saya teman-teman. Meskipun vlog sederhana ala kadarnya emak-emak warungan ya. Jangan bosan-bosan nonton ya teman-teman, dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan jika teman-teman punya saran, punya ide ataupun apa, silahkan boleh ya kita share di sini di kolom komentar. Kita sharing bersama-sama teman-teman, berbagi pengalaman tentang perwarungan ya, ataupun jika ingin ada yang ditanyakan teman-teman boleh ya bertanya saja, jangan malu-malu ya, karena malu bertanya sesat di jalan, seperti itu ya teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih sudah berkenan mengklik video saya ini ya. Semoga teman-teman semuanya terhibur dengan adanya video receh ini ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang selalu mendukung saya dari dulu sampai sekarang ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan teman-teman ya. Dan video kali ini kita share lagi pengalaman-pengalaman di warung sembako ya. Gini teman-teman ya, pernah nggak teman-teman ngalamin merasa rugi gitu warung sembako kita itu, kalau setelah kita hitung-hitung, setelah kita sadar gitu ya, ternyata warung kita itu mengalami kerugian seperti itu ya. Contohnya kita saat melayani pembeli ya, karena kurang telitinya kita saat melayani pembeli, mungkin kita bisa saja mengalami kerugian. Contohnya kita terlalu asik mengobrol dengan pelanggan ibunya. Biasanya kan ibu-ibu suka ada yang nganter tuh bapaknya belanja gitu ya teman-teman, entah dari mana tiba-tiba ibu-ibu dan bapak-bapak itu boncengan dan berhentilah di depan warung saya gitu teman-teman. Dan bapaknya tuh minta rokok gitu, dikasihlah rokoknya ya satu bungkus. Ibu-ibunya masih milih-milih jajanan dan beberapa barang lainnya untuk keperluan di rumahnya gitu ya. Nah, tanpa kita sadari setelah selesai di total-total dan ibunya udah pulang teman-teman, dan rokoknya itu tidak saya hitung. Nah, itu satu keteledoran saya saat melayani pembeli ya. Itu mungkin teman-teman pernah ngalamin nggak seperti itu saya pernah ngalamin ya, jujur saja teman-teman, itu pengalaman saya. Dan setelah saya sadar gitu ya, baru teringatlah bahwa rokoknya itu belum dibayar gitu ya teman-teman. Jika orangnya kenal, mungkin satu saat ke warung lagi kita akan tanya lagi sama ibunya ya atau bapaknya gitu, bahwa rokoknya itu belum terhitung gitu teman-teman ya. Namun jika orangnya tidak saya kenal dan jarang kesini orangnya, ya udah wassalam, itu jadi kita yang rugi seperti itu ya teman-teman. Itulah pengalaman saya, keteledoran saya di warung saat melayani pembeli ya. Kadang-kadang itu kan tanpa terasa ya, kita asik melayani pembeli sementara barang lain sudah dimakan ataupun diminum gitu. Tiba-tiba ibunya atau bapaknya bilang ini total aja berapa, saya tuh lupa ya, yang sudah dimakan yang diminum tuh nggak dihitung ya. Itu juga salah satu keteledoran saya teman-teman. Mungkin teman-teman harus lebih hati-hati lagi saat di warung ya, harus berkonsentrasi penuh ya kepada para pelanggan, kepada barang kita yang dijual ini teman-teman ya. Apa saja yang sudah dimakan, apa saja yang sudah diminum, ataupun mungkin rokok yang sudah dikantongin gitu ya, harus kita teliti betul-betul teman-teman ya, agar warung kita itu terhindar dari yang namanya kerugian ya teman-teman. Karena di warung itu banyak sekali yang menyebabkan kerugian ya, terutama dari diri kita sendiri juga. Jangan selalu menyalahkan orang lain ya, kita sendiri yang harus berhati-hati, yang harus teliti dalam hal melayani pembeli gitu, melayani pembeli, menjual barang gitu. Kadang-kadang kita juga suka lupa ya dalam mengembalian uang gitu kan. Kadang-kadang kita kelebihan juga uangnya karena kita tuh lagi nggak fokus gitu ya. Apalagi saya sebagai ibu-ibu, emak-emak gitu ya, yang pikirannya bercabang-cabang menjadi berapa puluh cabang pikirannya ya, jadinya ya kadang-kadang gitu ya, kalau lagi nggak konsen gitu ya melayani pembeli tuh, ngembaliin tuh salah-salah gitu teman-teman. Kadang-kadang uangnya 20 disangka 50.000 gitu. Kadang-kadang juga yang uangnya 100 disangkanya 50.000 gitu. Kalau kelebihannya ke kita, mungkin pelanggan akan balik lagi ya teman-teman. Dan
Pastinya dong kalau uangnya kembaliannya kurang, pasti pelanggan balik lagi ke kita. Tapi kalau uang kita yang kelebihan ke pelanggan, pasti jarang sekali yang balik lagi mengembalikan uangnya. Ataupun salah menghitung barang, jika kita kesalahan terlalu mahal ataupun salah menghitung, pasti pelanggannya akan balik lagi ke kita menjelaskan lagi barang-barang apa saja yang dibelinya. Jika kurang ya pasti akan balik ke kita ya, meminta lagi tambahan barangnya. Namun jika barangnya kelebihan, jarang sekali yang mengembalikan lagi barang tersebut ya teman-teman. Itulah tapi tidak semuanya pelanggan seperti itu, tapi diantaranya ada gitu ya. Saya pernah ngalamin seperti itu. Itulah sebabnya ya teman-teman, kita harus teliti di warung tuh seperti itu, karena ini modalnya besar, keuntungannya tidak seberapa. Jika kita tidak hati-hati ya kita akan mengalami kerugian teman-teman ya. Mungkin kerugiannya memang sedikit-sedikit, tapi lama-lama kalau kelamaan terus seperti itu ya otomatis kita juga yang semakin banyak merugi teman-teman ya. Jadi kita harus teliti, lebih waspada lagi saat di warung sembako ya teman-teman. Ada lagi pengalaman saya ini yang membuat saya rugi teman-teman. Ini saya rugi 10 ribuan loh teman-teman. Banyak kan ya 10 ribu kan, karena itu modalnya aja besar ya. Modalnya itu sekitar 7.500-an atau berapa gitu ya, pokoknya di atas 7 ribuan gitu. Dan pelanggannya itu membeli 2 macam barang saja, pempes sama jajanan itu. Nah yang saya hitung itu hanya pempes aja satu, dan ternyata setelah saya sadar gitu, saya melihat dia udah naik motor, ternyata dia ambil sosis Kendler satu yang harganya 10 ribuan gitu teman-teman ya. Itu kan menurut saya itu kan gede ya, 10 ribu tuh gede teman-teman. Jadi saya mau tegur, udah naik di motor nggak enak, mau teriak-teriak gitu sama pembeli lain tuh nggak enak ya, takutnya tersinggung atau apa ya. Dan saya pikir ya udahlah, saya sodako aja deh, daripada saya nggak enakan ya. Kenapa sih nggak teliti gitu, kenapa sih buru-buru padahal orangnya santai gitu teman-teman. Kita tuh lagi di warung tuh kadang-kadang kalau lagi pas banyak orang ya, pas barengan belanjanya gitu, nggak memperhatikan dia ngambil apa aja ya, tiba-tiba hitung dong berapa aja gitu. Dan saya tanya, ini apa yang dibeli? Ini aja. Iya seperti itu katanya ya. Jadi saya hitung pempesnya aja, sementara yang sosis Kendlernya itu tidak saya hitung teman-teman. Itulah salah satunya kerugian saya juga di warung sembako. Teman-teman harus waspada ya, harus teliti saat melayani pembeli, jangan seperti itu supaya warung kita itu tidak rugi teman-teman. Dan ada lagi yang membuat warung kita itu rugi, itu ketika kita memberikan hutangan kepada orang yang salah teman-teman ya. Orang yang salah itu berarti tidak mau bayar hutang ya, dia mengambil saja namun tidak mau bayar gitu. Itu kesalahan saya yang paling saya sesali ya teman-teman. Kenapa mudahnya saya memberikan hutangan itu kepada orang tersebut ya teman-teman, padahal itu semuanya barang-barangnya memang barang-barang yang dibutuhkan, barang-barang keperluan sehari-hari. Saya pikir dia akan membelinya cash gitu teman-teman, dan ternyata setelah saya hitung-hitung, setelah saya totalin gitu, hanya membawa uang sedikit dan belanja pun itu over ya, over banget ya menurut saya teman-teman. Hanya bawa uang 20 ribu, belanjaannya sampai 80 ribuan gitu ya, sampai 120 ribuan gitu. Dan saya pikir orangnya bisa dipercaya karena rumahnya itu jaraknya sekitar 3 rumah dari warung saya, dan ternyata orangnya itu tidak amanah teman-teman ya. Dan sampai sekarang pun ya wassalam, uang saya tuh udah lenyap ya, tidak, orangnya tidak berbelanja lagi ke saya. Dan dengar-dengar tuh udah pindah rumahnya gitu teman-teman. Dan beberapa kali saya ketemu dia ya, belanja juga ke warung, dan dia bilangnya belum sempat bayar ya, belum gajian seperti itu, dan cerita banyak ini itu, yang intinya itu malah mengeluh gitu ya teman-teman. Saya pun jadi nggak tega ya, jadi ya udahlah, saya ikhlasin aja deh gitu ya. Uang segitu udah berbulan-bulan saya tungguin, saya pikir mau dibayar, ternyata pas ketemu malah curhat gitu ya. Ya udah, jadi saya tuh nggak mengharapkan lagi dibayar teman-teman. Itulah jadi rugi deh saya teman-teman ya. Tapi itu pengalaman lalu ya, bukan sekarang teman-teman. Itu jadi perhatian banget sekarang itu, jika ada orang yang mengemis seperti itu, saya tidak akan hiraukan lagi, kecuali niat hati saya memberi saja seperti itu teman-teman. Dan itu juga orang-orang yang berhutang kepada saya zaman dulu ya, di awal saya buka warung,
saya udah ikhlaskan ya teman-teman, meskipun ya ada beberapa ya mungkin banyak ya kalau dihitung-hitung teman-teman. Kalau menurut matematika kita itu kita adalah mengalami kerugian ya, tapi menurut Allah itu beda lagi ceritanya ya. Kita mungkin bersodakoh secara dipaksa gitu ya teman-teman. Itu hitung-hitung apa namanya ya, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu teman-teman. Jadi ya udahlah, anggap saja itu bukan rezeki kita ya. Jadi ya udah ikhlasin gitu teman-teman. Memang awal-awal sih saya merasa berat ya. Saya menghitung terus berapa total semuanya, orang ini ngambil ini, orang ini mengambil ini, tapi lama-lama saya tuh sadar sendiri teman-teman ya. Yang penting sekarang tuh lebih berhati-hati lagi, tidak memberikan lagi hutangan gitu. Dan biarpun orangnya itu tidak membayar, ya udahlah, tanggung jawabnya dia gitu ya. Yang penting kita sudah mengingatkan ya teman-teman seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang membuat saya rugi di warung sembako. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk teman-teman semuanya, jangan sampai mengalami hal itu. Kita harus benar-benar hati-hati dan berkonsentrasi saat melayani pembeli ya teman-teman, supaya warung kita itu tidak mengalami kerugian. Itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya, ataupun hanya sekedar wawasan teman-teman mungkin ya, menambah wawasan teman-teman tentang perwarung sembakoan gitu. Oh ternyata begitu ya warung sembako itu, seperti itu ya teman-teman. Itulah ya teman-teman lika-likunya membuka usaha warung sembako. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita senang, membuat kita rugi juga banyak juga ya. Itu dulu teman-teman sharing saya kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.